Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, ya, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari, kita sampai pada bab 37, babun liyuballighal ilma asyahidul ghaib. Bab tentang hendaknya orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Qalahu Ibnu Abbasin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis nomor 104. Beliau berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Sa'idun an Abi Syuraih annahu qala li Amr bin Sa'id. Ya, Abu Syuraih dia berkata kepada Amr bin Sa'id wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah. Ini Amr bin Sa'id dia adalah wali kota Madinah yang ditugaskan oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka waktu itu Amr bin Sa'id sedang mengirim pasukan perang untuk menggempur Abdullah bin Zubair di Mekah. Abdullah bin Zubair di Mekah, ya, karena waktu Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia, Muawiyah menunjuk Yazid bin Muawiyah untuk menjadi penggantinya. Tatkala Yazid bin Muawiyah menggantikan posisi Muawiyah sebagai khalifah kaum muslimin, maka sebagian sahabat tidak setuju. Di antaranya yang tidak mau berbaiat, di antaranya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, di antaranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Adapun Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya dia diprovokasi oleh orang-orang di Irak, ya, mengatakan bahwasanya kami akan bait engkau, datanglah kemari, datang surat-surat terus. Akhirnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib kemudian pergi menuju Irak dan akhirnya apa yang terjadi di Karbala, terbunuhnya Al-Husain, mati syahid radhiyallahu taala anhu di situ. Adapun Abdullah ibn Zubair kemudian beliau pergi ke Mekah. Beliau pergi ke Mekah dan berlindung di kota Mekah. Sebagaimana firman Allah, "Wa man dakhalahu kana aminah." Barang siapa yang masuk di Mekah maka dia akan aman. Maka dia pun berlindung di situ dan rupanya penduduk kota Mekah mendukung Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu. Ya, akhirnya Yazid bin Muawiyah mengirim pasukannya melalui Amr bin Sa'id, ya, untuk mengirim pasukan menyerang Abdullah bin Zubair. Ya. Intinya akhirnya nanti Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Akhirnya Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah, ya, beberapa tahun lamanya, ya. Kemudian akhirnya dia dibunuh, ya. Setelahnya radhiyallahu taala anhu. Tentu kisahnya panjang lebar, ini hanya sekilas, ya, tentang Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Zubair bin Awam, ya. Ibunya siapa? Asma bintu Abi Bakrin. Bibinya dia siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha kunyahnya Ummu Abdillah. Maksudnya Ummu Abdillah ibnu Zubair. Karena Aisyah tidak punya anak, maka dia berkunyah dengan ponakannya Abdullah bin Zubair. Baik, kita lanjutkan, ya. Maka Amr bin Sa'id yang dia adalah gubernur yang ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah, dia mengirim pasukan ke Mekah untuk menyerang Abdullah bin Zubair. Maka kemudian Abu Syuraih, ya, berkata, "Idzan li ayyuhal amir, uhaddithka qawlan qama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi." Izinkanlah aku, wahai sang pemimpin atau sang gubernur, izinkanlah aku untuk menyampaikan satu hadis
Suatu perkataan yang Nabi pernah mengucapkan perkataan tersebut tatkala di pagi hari ya dari waktu Fatu Makkah, Sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa abasarathu aynaya. Yang perkataan tersebut didengar langsung oleh kedua telingaku dan hatiku ya menguasainya atau menyimaknya dan kedua mataku melihatnya. Hina takallama bihi, tatkala Nabi mengucapkan perkataan tersebut. Hamidallaha wa athna alaihi. Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Inna Makkah harramaha Allah." Sungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dijadikan tanah haram. Tidak boleh ada pertumpahan darah, ya, tidak boleh berburu, bahkan jangankan berburu, tidak boleh mematahkan duri, apalagi pohon. Sungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yuharrimhan nasu, dan orang tidak mengharamkan kota Mekah. Tanah Mekah menjadi tanah haram dengan pengharaman Allah Subhanahu wa taala. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir an yasfika biha daman. Maka tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menumpahkan darah di kota Mekah. Wala ya'dhidha biha syajaratan, dan tidak boleh dia ya mematahkan pepohonan. Fa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu. Kalau ada orang yang berdalil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang berdalil untuk menumpahkan darah karena Nabi pernah memerangi kota Mekah, ya, maka jawablah faqulu innallaha qad adina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dzan lakum. Katakanlah Allah telah mengizinkan Nabi untuk bertempur pada hari tersebut, yaitu tatkala Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah, dan Allah tidak mengizinkan bagi kalian. Wa inna ma adzina li biha sa'atan min nahar. Akan tapi Allah hanya mengizinkan aku yaitu di suatu saat dari siang hari. Itu Rasulullah SAW menyerang kota Mekah. Rasulullah SAW diizinkan untuk menyerang orang-orang Quraisy dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Itu saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma adat hurmatuha. Kemudian pengharamannya kembali lagi. Al-yauma, pada hari ini. Ka hurmatiha bil ams, sebagaimana kehormatannya pada hari kemarin. Wal yuballighis syahidul ghaib, dan hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang gaib. Apa maksud Abu Syurai? Abu Syurai ingin mengingatkan Amr bin Sa'id, Anda ingin mengirim pasukan menyerang Abdullah bin Zubair, berarti akan terjadi pertumpahan darah. Maka saya ingatkan bahwasanya bertempur di kota Mekah itu dilarang. Bertempur di kota Mekah itu dilarang. Menumpahkan darah di kota Mekah itu dilarang, karena Nabi pernah melarangnya. Maka dia menyampaikan hadis, kata dia, wa amirul mukminin, izinkan aku menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya dengar langsung, kedua telingaku dengar langsung, ya, dan kedua mataku melihat langsung waktu Nabi berbicara, dan hatiku ya menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bagaimana seorang berlemah lembut kepada pemimpin, ya. Meskipun pemimpin melakukan kesalahan, meskipun pemimpin ya melakukan kemungkaran, karena Amr bin Sa'id waktu mengirim pasukan untuk membunuh Abdullah bin Zubair, ini kemungkaran. Tetapi lihatlah bagaimana Abu Syurai menegur langsung dengan kata yang baik, kata dia, "Idzan li ya Amirul Mukminin." Ya, wahai sang gubernur, izinkanlah aku. Dia tidak maki-maki gubernur tersebut, dia tidak asal ngomong, tapi dia minta izin. Para ulama ahli hadis menyampaikan dalil bahwasanya seorang berlemah lembut kepada penguasa, apalagi dalam rangka memberi nasihat, meskipun sang penguasa sedang melakukan kemungkaran. Kemudian dia sampaikan hadis tersebut bahwasanya Nabi memang pernah melakukan penyerangan ke kota Mekah, Fatu Makkah. Tapi itu hanyalah sesaat Allah izinkan, dari pagi sampai sore. Setelah itu diharamkan kembali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh orang berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi mengatakan kalau ada orang berdalil, tarakhasa bi qitali Rasulillah. Kalau ada orang berdalil dengan perbuatanku, katakanlah itu hanya dihalalkan oleh Allah bagi Nabi dan tidak diizinkan oleh Allah bagi kalian. Jadi kemudian di akhir hadis kata Nabi, wal yuballighis syahidul ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka Abu Syuraih mengatakan, saya ini seakan-akan dia mengatakan, saya mendengar dan kamu tidak hadir waktu itu, maka saya sampaikan hadis ini kepada engkau. Faqila li Abi Syuraih, ma qala Amr? Maka ditanyakan kepada Abu Syuraih, apa jawaban Amr bin Sa'id waktu engkau menegurnya? Ya. Dia menjawab, ana a'lamu minka ya Abu Syuraih. Sang gubernur mengatakan, saya lebih ngerti daripada engkau wahai Abu Syuraih.
Jadi sang gubernur ya bersikeras, dia mengatakan, saya lebih tahu daripada engkau wahai Abu Syuraih. La tu'idu asiyan wala faran bi kharbatin. Bukankah dia ingin menyampaikan Mekah memang tidak boleh menumpahkan darah di Mekah, tetapi tidak boleh seorang melindungi pelaku maksiat di kota Mekah. Dan tidak boleh dibiarkan seorang yang membunuh orang lain kemudian dia berlindung di kota Mekah, tetap harus ditegakkan qisas. Wala faran bi kharbatin, demikian juga kalau ada orang mencuri kemudian dia kabur kota Mekah, tetap harus dipotong tangannya meskipun dia berlindung di kota Mekah. Apa yang diucapkan oleh sang amir ini, ya, Amr bin Sa'id, kalimat yang hak, tetapi urida biha batil, tetapi dia ingin kebatilan. Apa hubungannya dengan Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair bukan membunuh orang, dia lari ke kota Mekah. Dan dia juga tidak mencuri, dia tidak melanggar had dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata para ulama, ini kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tetapi diinginkan darinya kebatilan. Ya, karena tidak pas kalau diterapkan kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Faham? Abdullah bin Zubair tidak membunuh orang kemudian lari ke kota Mekah. Dia tidak mencuri kemudian lari ke kota Mekah. Tidak ada. Dia hanya tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka dalam hal tersebut tidak boleh dengan melakukan penyerangan apalagi di kota Mekah, ya. Ini sama seperti orang-orang Khawarij waktu berkata, "Innal hukmu illa lillah" atau "la hukma illa lillah", tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Waktu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan Muawiyah dan yang lainnya, mereka berdalih dengan mengatakan firman Allah, "Innal hukmu illa lillah", sungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Ini kalimat hak, namun diinginkan dengan kalimat tersebut adalah kebatilan. Kalimatu haqqin urida biha batil. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian kita di sini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yuballighish syahid al-ghaiba. Hendaknya yang mendengar ya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Taib. Kita lanjutkan hadis yang nomor 105. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab. Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab. Qala haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad an ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sabdanya, fa inna dima'akum wa amwalakum, qala Muhammad wa ahsibuhu qala wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza. Nabi pernah bersabda, sungguhnya darah kalian dan harta kalian, kata Muhammad sang perawi, aku menyangka, ya, Nabi berkata wa aradakum, dan juga harga diri kalian, alaikum haram, haram bagi kalian untuk kalian langgar. Janganlah ya menumpahkan darah orang, jangan mengambil harta orang karena hukumnya haram. Darah haram tidak boleh ditumpahkan, harta haram tidak boleh diambil. Kecuali kalau darahnya halal boleh dibunuh, hartanya halal boleh diambil. Ini darahnya haram, kemudian hartanya haram. Wa aradakum, demikian juga harga diri kalian adalah haram di antara kalian, jangan dijatuhkan. Ya. Orang kalau mendengar darah haram mungkin orang mudah menjalankan. Ya, jangan, tidak boleh kita mukul orang, tidak boleh kita numpahkan darah orang. Kalau ada yang mengatakan harta kaum muslimin haram, benar, orang paham. Tapi kalau dibilang harga diri haram, ini sering dilanggar. Makanya Nabi SAW menggandengkan antara kehormatan darah, kehormatan harta dengan kehormatan harga diri. Sebagaimana Anda tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin, sebagaimana tidak boleh Anda mengambil harta kaum muslimin, tidak boleh juga Anda menjatuhkan harga diri kaum muslimin. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari kalian ini. Ya. Fi syahrikum hadza, sebagaimana di bulan ini. Ala liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Ya. Ini kalau tidak salah Nabi ucapkan tatkala musim haji, ya. Kalau tidak salah di khutbah Yauman Nahar, hari Nahar, hari penuh penghormatan, kemudian bulan Dzulhijjah juga bulan haram, ya.
Kemudian kata Nabi, ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib, maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Muhammad yaqul sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dzalika. Ya, sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, ala hal ballaghtu marratain. Wahai para sahabatku, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Nabi mengucapkan 2 kali, ya. Baik, hadis ini juga jelas dari judul bab yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, hendaknya yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Dan di akhir hadis tadi Nabi mengatakan, ya, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Maka di antara sunnah, kalau kita dapat ilmu, kita dengar, kita bisa sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-38, babun ismu man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini disampaikan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan tentang bahayanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bahaya meriwayatkannya hadis-hadis palsu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ya menjelaskan tentang hadis-hadis secara umum. Hadis ada namanya hadis sahih. Kemudian sahih pun terbagi 2, ada namanya sahih li dzatihi, secara zatnya dia sahih. Ada namanya sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu sebenarnya hadisnya tidak sahih, dia hasan, tetapi karena banyak jalur sehingga dia naik menjadi sahih li ghairihi. Itu sahih karena yang lainnya kalau secara bahasa Indonesia, ya. Ini sederhana saja, ya. Jadi kalau kita sebutkan maratibul hadis, tingkatan hadis, maka yang pertama apa? Sahih, ya. Sahih ini juga nanti ada terbagi menjadi 2, ya. Ada namanya sahih li dzatihi. Ada namanya sahih li ghairihi. Kalau sahih li dzatihi artinya secara asalnya dia memang sahih, hadisnya sahih, ya. Ada sahih li ghairihi, asalnya dia tidak sahih, mungkin asalnya dia hasan. Tapi karena banyak jalurnya sehingga dia naik menjadi sahih li ghairihi. Jadi sahih ini yang paling tinggi sahih li dzatihi, jadi 1, kemudian baru sahih apa? Li ghairihi. Nanti di bawahnya ada namanya hasan. Hasan juga menjadi 2. Hasan li dzatihi. Nomor 3. Namanya nanti hasan li ghairihi. Ini nomor 4. Contoh hasan li ghairihi seperti hadis siapa yang salat subuh kemudian duduk di masjid sampai waktu syuruk kemudian dia salat 2 rakaat maka seperti pahala umrah. Hadis itu secara sanad semuanya dhaif. Secara sanad semuanya dhaif, tapi dhaifnya tidak terlalu parah. Sehingga menurut Syekh Albani hadis tersebut karena banyak jalurnya dhaif, karena banyak jalurnya maka terangkat menjadi hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan tetapi karena yang lainnya bukan secara zatnya, paham? Apa bedanya hadis sahih dengan hadis hasan? Kalau hadis sahih rawinya itu thiqah, rawinya secara kredibilitasnya tinggi, ya. Adapun hasan rawinya disebut dengan saduq. Dia thiqah tapi tidak terlalu thiqah. Jadi di bawah thiqah ada namanya saduq. Jadi kalau kita sebut derajat rawi, yang pertama apa? Thiqah. Thiqah nanti ada macam-macam istilahnya. Yang namanya hasan, saduq. Saduq, ya. Nanti yang ketiga baru namanya dhaif, ya.
Kalau ana bilang rawinya dhaif ini, antum jangan kira dia orang goblok, enggak, dia pintar, cuma hafalannya banyak yang salah ya. Kalau kita diperiksa oleh para hadis, mungkin kita ini dhaif semuanya ya. Karena kriteria ini tidak gampang, kriterianya sangat apa? Sangat berat ya. Yang siko apa itu dhaif, hafalan enggak beres mau dhaif. Siko ya. Baik. Nanti di bawah hasan ada namanya hadis dhaif ya, hadis dhaif. Nanti dhaif ini juga bertingkat-tingkat. Ada namanya misalnya ya, yang keempat, yang kelima ya. Dhaif ringan ya. Nanti yang keenam dhaif parah ya. Ya ini seperti mungkar, hadis matruk, ya ini parah-parah semuanya ya. Dhaif jiddan, ada istilah misalnya mungkar, kemudian syadz, kemudian dhaif jiddan, kemudian matruk. Ini contoh-contoh apa? Hadis-hadis parah. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh hadis palsu. Kata para ulama, hadis palsu ini tidak berhak dikatakan sebagai hadis ya. Maka dia mengatakan dia hadis palsu. Dia tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali ya. Hadis palsu yaitu tadi yang masuk dalam hadis tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka jahanam. Taib, yang kita bahas sekarang adalah tentang dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ya, karena berdusta atas nama Nabi tidak sama dengan berdusta atas nama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama khilaf, sebagian ulama seperti Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Ab ya, sang ayah, anak-anaknya namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini ya. Bapaknya Al-Juwaini mengatakan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Hukumnya apa? Kafir. Namun jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Tidak kafir, hanya termasuk dosa besar yang paling besar di antaranya adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menimbulkan syariat, menimbulkan hukum ya. Menimbulkan hukum dan yang lainnya. Taib. Hadis nomor 106, qala haddatsana Ali ibn al-Ja'ad, qala akhbarana Syu'bah, qala akhbarani Mansur, qala sami'tu Rib'i ibn Hirashin yaqul sami'tu Aliyan yaqul. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Fa inna man kadzaba alayya falyalijin nara. Sungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka masuklah dia dalam neraka jahanam. Masuklah dalam neraka jahanam. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, banyak orang sengaja mereka melakukan hadis ya. Di antara mereka ada yang mendustakan, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memalsukan hadis dalam rangka untuk merusak Islam, seperti orang-orang zindik ya. Sebab mereka untuk membuat hadis palsu banyak. Ada yang niatnya buruk ya, memang ingin merusak Islam dari dalam, maka dia buat hadis-hadis palsu ya. Dan ada yang karena ta'assub kepada golongan seperti orang-orang Syiah bikin hadis palsu sangat banyak tentang Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan Ahlul Bait ya. Sebaliknya mungkin orang-orang Nawasib karena benci kepada Ahlul Bait bikin hadis-hadis palsu tentang ya Ahlul Bait yang buruk dan yang lainnya ya. Dan ada yang memang mereka membuat hadis palsu niatnya baik. Niatnya baik ya, karena mereka ingin agar orang semangat baca Quran, mereka bikin hadis palsu tentang fadilah surat ini, fadilah surat ini, fadilah surat ini. Mereka ingin orang ya semangat untuk berjamaah, maka mereka buat hadis palsu tentang salat berjamaah. Mereka ingin orang bersiwak, maka mereka mengatakan barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang salat pakai siwak dibandingkan tidak pakai siwak, pahalanya 70 kali lipat misalnya. Hadisnya apa? Palsu ya. Dan
bosan melihat orang berselisih terus, mereka bilang Nabi bersabda, "Ikhtilafu ummati rahmah." Perselisihan umatku adalah apa? Rahmat. Hadisnya hadis palsu. Kalau perselisihan rahmat berarti persatuan azab ya. Taib. Jadi niat mereka banyak yang niatnya baik, tapi tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya, karena semuanya adalah berdusta. Kalau dusta atas nama manusia saja tidak boleh, apalagi dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai disangka benar oleh orang, maka jadilah itu syariat. Jadilah itu syariat ya. Ya pernah kalau tidak salah Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, dia menangkap seorang yang tukang palsu hadis. Terus kata dia, "Apa yang Anda lakukan wahai sang khalifah? Aku sudah memalsukan 1000 hadis. Gimana ente bisa tahu?" Ya. Kata Harun Ar-Rasyid, Allah telah menyiapkan para ulama. Dia sebutkan si fulan yang akan bongkar kepalsuanmu. Jadi ada Imam Bukhari, ada Yahya bin Ma'in, ada para ahli hadis yang langsung tahu mana hadis palsu dan mana hadis yang sahih ya. Para ulama telah sampai menyusun buku-buku khusus tentang hadis-hadis palsu. Di antaranya Ibnul Jauzi, bukunya judulnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Taib, hadis ini jelas bahwasanya orang yang sengaja berusaha atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka masuk neraka. Kemudian hadis berikutnya hadis 107. Qala haddatsana Abdul Walid, qala haddatsana Syu'bah an Jami' bin Shaddad an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi qala qultu liz Zubair. Aku berkata kepada Zubair bin Awam. Bapaknya siapa? Abdullah bin Zubair. Bapaknya Abdullah bin Zubair. Inni la asma'uka tuhadithu an Rasulillah kama yuhadithu fulan wa fulan. Wahai Zubair bin Awam, kenapa aku tidak mendengar Anda menyampaikan hadis-hadis dari Nabi sementara sahabat-sahabat yang lain menyampaikan hadis-hadis dari Nabi? Qala ama inni lam ufariqhu. Adapun aku tidak meninggalkan Nabi. Artinya aku selalu bersama Nabi dalam banyak kondisi. Artinya aku tahu banyak hadis-hadis Nabi karena aku sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tapi aku mendengar Nabi pernah bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdosa atas namaku, maka siapkanlah kaplingnya, tempat duduknya di mana? Di neraka jahanam. Ini yang membuat Az-Zubair bin Awam tidak banyak menyampaikan hadis. Dia khawatir salah ingat atau salah menyampaikan. Dia khawatir hadis ini. Meskipun dia tidak berniat untuk apa? Berdusta. Dan tidak mungkin sahabat berniat untuk berdusta. Tapi namun dia khawatir kalau dia menyampaikan banyak hadis, khawatir salah tersampaikan, salah lafal, salah ucap, maka dia tidak banyak menyampaikan hadis ya. Ibnu Hajar menyampaikan, Al-Imam Al-Bukhari tatkala membawakan hadis ini untuk menjelaskan kenapa sebagian sahabat tidak banyak meriwayatkan hadis, di antaranya kekhawatiran mereka terhadap hadis ini. Jangan sampai mereka ya menyampaikan hadis ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun sebagian sahabat ya yang banyak menyampaikan hadis ya, karena mereka yakin dengan apa yang mereka dengar. Kita dapat sebagian sahabat jarang menyampaikan hadis, sebagian sahabat banyak menyampaikan hadis. Dan mereka yakin apa yang mereka sampaikan itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi para sahabat yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sahabat-sahabat junior seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Yang mereka umur mereka panjang, kemudian tinggal mereka para sahabat Nabi yang tersisa dan mereka banyak ditanya. Mau tidak mau akhirnya mereka meriwayatkan banyak apa? Hadis. Waktu di zaman Zubair bin Awam, dia termasuk sahabat senior, mungkin dia tidak perlu banyak meriwayatkan hadis karena sudah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi kata Ibnu Hajar berkaitan dengan para sahabat yang tolat a'maruhum, umur mereka panjang, fahtija ila ma indahum fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, falam yumkinhum al-kitman, maka tidak mungkin mereka menyembunyikan ilmu. Akhirnya mereka terpaksa meriwayatkan banyak hadis. Ya. Seperti contohnya Abu Hurairah. Beliau ya duduk di kota Madinah, umurnya panjang dan khusus untuk menyampaikan hadis, sehingga yang meriwayatkan dari Abu Hurairah tabi'in kalau tidak salah ada 800 orang, banyak sekali. Sehingga akhirnya muridnya banyak, sehingga hadis Nabi banyak tersebar dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya yang benar Abu Hurairah itu aktsarus sahabah tahditsan. Jadi ada istilah ya begini.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu aksar as-sahabah tahditsan la haditsan. Artinya Abu Hurairah itu sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Bukan sahabat yang terbanyak hadisnya. Karena Abu Hurairah ya, bukan sahabat yang paling banyak hadisnya. Yang paling banyak hadisnya tentu Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dari dulu bersama Nabi. Umar bin Khattab yang sudah lama Islamnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak banyak meriwayatkan hadis. Paham? Jangan sampai ada datang orang bilang, "Ente gimana percaya sama Abu Hurairah?" Lihat Abu Bakar saja hadisnya sedikit. Umar hadisnya apa? Sedikit. Jawabannya tidak. Mereka memang tidak meriwayatkan apa? Hadis ya. Kenapa? Mungkin karena sahabat yang lain mereka sudah merasa cukup, atau mereka tersibukkan dengan pemerintahan, apalagi Abu Bakar cuma 2 tahun sibuk, ada orang yang murtad, ada nabi palsu diperangi oleh Abu Bakar dan yang lainnya, sehingga mereka tidak banyak meriwayatkan hadis. Adapun sahabat-sahabat junior seperti Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Abu Hurairah, maka mereka dipanjangkan umurnya dan mereka khusus untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, Abu Hurairah itu bukan sahabat yang paling banyak hadisnya, tapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Bisa dibedakan? Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya, hadis nomor 108. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz, qala Anasun innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya telah menghalangiku untuk menyampaikan kepada kalian hadis yang banyak. Apa yang menghalangiku? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa ya yang sengaja berusaha atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ini yang membuat Anas tidak banyak meriwayatkan hadis. Padahal kenyataannya Anas termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mungkin setelah Abu Hurairah, mungkin Anas bin Malik. Intinya yang paling banyak minal muksirin, yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, Aisyah, Anas, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Jadi Anas berarti apa? Hadisnya sebenarnya masih lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada itu. Tapi dia hanya menyampaikan hadis-hadis ya yang dia ragukan atau dia khawatir salah, dia tidak sampaikan. Ya. Ya. Jadi kemudian dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, perhatikan, man ta'ammada alayya kadiban. Ya. Saya tuliskan lafalnya. Kata Nabi dari hadis Anas, man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya barang siapa ya, barang siapa yang sengaja, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, berdusta, siapkanlah tempat duduknya di neraka. Taib. Di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini kalimat syarat. Siapa? Barang siapa? Berkalimat syarat. Dan dalam kaidah usul fikih, kalimat nakirah, kadziban, ini sering sampaikan, jika datang kalimat nakirah tanwin, datang dalam konteks kalimat syarat, maka memberikan faedah keumuman. Jadi dusta di sini umum, ya.
umum, ya, mencakup dusta atas nama Nabi dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah targhib wa tarhib, fadailul a'mal, dalam masalah dunia, Nabi pernah begini, pernah enggak pernah, ya. Maka mencakup seluruh atas dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapkanlah ya kaplingnya di neraka jahanam. Dan kata Ibnu Hajar, perkataan Nabi falyatabawwa, siapkanlah, ini menunjukkan apa? Tulul iqamah, ya. Berarti panjang, lama sekali ya di neraka. Kata Ibnu Hajar, zahirnya siapkanlah tempatnya di neraka seakan-akan tidak ada tempat yang lain bagi dia kecuali di neraka. Zahirnya hadis ini menunjukkan orang yang sengaja berdosa atas nama Nabi adalah kafir. Tetapi karena ijma ulama bahwasanya orang yang kekal di neraka hanya orang kafir, maka ini menunjukkan dia akan lama sekali di neraka. Saya ulangi, zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya orang sengaja berdosa atas nama Nabi seakan-akan dia kekal di neraka. Karena Nabi mengatakan falyatabawwa, siapkanlah tempatnya di neraka. Seakan-akan tidak ada tempat lain baginya kecuali di neraka. Ini menunjukkan dia sangat lama di neraka. Seakan-akan dia kekal, tapi yang benar dia tidak kekal karena orang berdosa atas nama Nabi tidak kafir, cuma melakukan dosa yang sangat besar. Paham? Jadi tidak boleh dosa atas nama Nabi, apapun tidak boleh berdosa. Oh, Nabi pernah begini, Nabi pernah cek dulu, jangan asal ngomong ya. Nabi pernah begini, baik perkara dunia maupun perkara agama, baik perkara akidah, baik perkara fikih maupun perkara hukum umum, semuanya mencakup, tidak boleh dosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Makki ibnu Ibrahim, qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Salamah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atasku apa yang tidak aku ucapkan, maka siapkanlah tempatnya di neraka jahanam, ya. Ini sebagian ulama berkata, ya, sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini, kalau meriwayatkan hadis tidak boleh pakai makna, harus dengan sesuai dengan lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berkata, ya, man yaqul alayya ma lam aqul, barang siapa yang mengucapkan ucapanku yang tidak pernah aku ucapkan, berarti harus sama plek persis. Ini ada pendapat sebagian ulama, namun jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa meskipun tidak persis seperti lafal Nabi, yang penting maknanya benar. Oleh karenanya kalau orang, apalagi para sahabat, mereka pakar bahasa Arab, mereka ngerti bahasa Arab, terkadang mereka mendengar dari Nabi, mereka menukil dengan pemahaman mereka, ya. Tidak mengapa, karena mereka memang pakar bahasa Arab dan mereka ngerti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar boleh meriwayatkan dengan makna. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 110. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Abu Awana an Abi Hasin an Abi Saleh an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tasammau bismi wa la taktanu bi kunyati. Silakan kalian memberi nama dengan namaku Muhammad, tidak jadi masalah. Wa la taktanu bi kunyati, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah Nabi siapa? Abul Qasim. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, kenapa Nabi melarang berkunyah dengan namanya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ini sudah mansuh. Setelah Nabi meninggal boleh seorang namanya Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim. Boleh, tidak jadi masalah. Ini sudah mansuh. Ada yang mengatakan ini terjadi karena dulu orang-orang Yahudi ya ngejek. Jadi kalau ada mereka memanggil di antara orang Yahudi, ada yang namanya kunyahnya Abul Qasim. Jadi kalau ada Nabi lewat mereka panggil Abul Qasim. Nabi menoleh, ternyata bukan Nabi. Jadi mereka ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan jangan kalian menamakan atau berkunyah dengan Abul Qasim. Abul Qasim cuma saya sendiri, ya. Ini pendapat, ya. Dan sebagian mengatakan hukumnya mansukh, tidak berlaku lagi karena banyak ulama yang mereka kunyahnya Abul Qasim. Ada yang mengatakan yang dilarang kalau namanya persis nama Nabi, anaknya namanya Al-Qasim kemudian dikunyah Abul Qasim. Muhammad yaitu Abul Qasim. Maka tidak boleh persis seperti Nabi, yang boleh namanya Muhammad dan kunyahnya sekaligus Abul Qasim
hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini akan datang penjelasannya dalam babul adab di kemudian hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Karena syaitan tidak bisa meniruku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berusaha atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah kapelingnya di neraka jahanam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan tidak mengapa kalau Anda yakin hadis tersebut dari Nabi, sampaikan meskipun banyak. Di antara contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis, ya. Dan dia tetap meriwayatkan dan dia tahu hadis tersebut. Tidak boleh berusaha senama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia sampaikan sudah dia yakini, maka dia sampaikan karena dia tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ilmu dari Nabi harus disampaikan, maka dia duduk di majelis, orang-orang meriwayatkan dari beliau sampai ribuan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini ada faedah yang sangat penting, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya bacakan. Liyunabbih ala anna al-kadhiba ala an-nabi yastawi fihi al-yaqdhatu wal manam. Ya. Nabi tatkala sebelum mengatakan barang siapa berusaha senamaku maka siapkan kapelingnya di neraka, sebelumnya Nabi berkata, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihatku karena setan tidak bisa meniruku. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil faedah, berarti seorang tidak boleh berdusta atas nama Nabi kalau Nabi dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi tidur dia bilang saya ketemu Nabi padahal tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Ini juga berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang seperti itu pamer-pamer seakan-akan ketemu Nabi, ada yang mengatakan ketemu Nabi tiap malam. Ya. Subhanallah, para sahabat aja tidak, ya. Oleh karenanya demikian juga ada yang mengatakan, demikian juga Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam halaman yang lain, ya. Tahrim fihi al-isyaratu ila istiwa'i tahrimil kadhib alaihi sawa'un kanat da'wa sama' minhu fil yaqdha aw manam aw fil manam. Hadis ini juga isyarat bahwasanya sama saja hukumnya. Berdusta atas nama Nabi, bilang Nabi ngomong begini, atau dia bilang saya dengar Nabi dalam mimpi Nabi bilang saya begini. Padahal Nabi tidak pernah bilang dia seperti itu. Padahal dia tidak pernah bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya akhir-akhir ini mulai muncul yang aneh-aneh sebagaimana yang kita lihat dalam sebagian klip video, ya. Saya akan mengajarkan kepada kalian salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar salawat ini dari guru saya. Fulan masih hidup sekarang dan guru saya tersebut dapat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi di mana enggak tahu, ya. Yang lebih parah orang yang sama juga mengatakan, ya, bahwasanya si fulan punya keterikatan dengan Nabi luar biasa, dengan kakeknya luar biasa. Sampai Nabi sering keluar dari kuburannya, menyenguk dia, ya. Sampai suatu hari ada seorang ingin menyenguk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergi ke kota Madinah. Waktu dia masuk pintu Madinah, tiba-tiba Fatimah muncul. Fatimah keluar lagi dari kuburan juga. Aina turid, ente mau ke mana? Uridu an azur abuki, katanya. Ini bahasa sudah kacau juga, bahasa Arab salah. Dia bilang, aku ingin menziarahi bapakmu. Kata Fatimah, abi ma huwa fi? Ayahku lagi tidak ada. Kemana? Lagi menjenguk Habib Fulan. Subhanallah. Jadi aneh seperti ini. Ini bahaya kalau ternyata dusta. Ini bahaya. Karena masuk dalam hadis ini, siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ya, jangan sembarang, ya, buat cerita-cerita, ya, sehingga akhirnya tanpa sadar kemudian berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sama, menurut Ibnu Hajar, berdosa atas nama Nabi karena mengaku bertemu Nabi tatkala alam nyata atau bertemu dengan Nabi dalam mimpi, kemudian Nabi menyampaikan kepada saya begini dan begini, ternyata tidak benar. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat biidznillah taala. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta namaku maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Rasulullah mengatakan diriwayatkan oleh 40 sahabat
Sebenarnya mengatakan diriwayatkan oleh 80 sahabat, ada yang mengatakan 200 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana perkataan seorang penyair, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudhu wal mas'u 'alal khufaini wa hadi ba'du. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, hadis barang siapa yang bangun masjid maka dia akan bangunkan rumah baginya di surga. Hadis tentang ru'yah, tentang syafaat, ru'yah Allah di hari kiamat, tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat kaum mukminin, demikian juga tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang al-mas'u 'alal khufain, bolehnya seorang mengusap di atas dua sepatu tatkala sudah berwudu, tatkala memakainya ya. Baik. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka beliau telah meneliti dan beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan datang dalam sanad-sanad yang sahih dari 30 sahabat. Kemudian datang dari 50 sahabat dengan sanad-sanad yang dhaif. Dan sekitar dari 20 sahabat dengan sanad-sanad yang lemah, sangat lemah sakit, sanad yang sangat lemah. Jadi 30 sahabat dengan sanad yang sahih, datang dari 50 sahabat dengan sanad yang lemah, kemudian dari 20 sahabat dengan sanad yang sangat lemah. Ya, ini semua mengingatkan bahwasanya berusaha atas nama Nabi perkaranya tidak sepele ya. Karena mendengar hadis dari Nabi ini suatu kemuliaan. Bertemu dengan Nabi adalah suatu kemuliaan. Orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, secara otomatis orang yang paham orang ini orang mulia. Ya. Orang yang mulia meskipun tidak kelaziman seperti itu. Ya. Abu Jahal juga ketemu Nabi SAW. Abu Lahab. Tapi kalau seorang mengatakan saya ketemu Nabi, ini bermimpi ketemu Nabi, apalagi ketemu Nabi langsung. Nabi datang di tempat tidur saya, Nabi negur saya, Nabi naik mobil sama saya, kan repot seperti itu. Jadi benar-benar wallah alam dia bohong atau tidak, tapi kan kita khawatir mungkin ada setan yang menjelma atau yang lainnya. Tapi hal itu secara tidak langsung merekomendasi diri. Maka seorang berhati-hati dalam hal ini. Karena tadi Ibnu Hajar menyebutkan barang siapa yang mengaku mendengar dari Nabi, ya, apakah secara terjaga maupun tidur, dia termasuk dalam hadis ini. Dalam hadis ini dosa besar. Termasuk dalam hadis ini dosa besar. Dalam mimpi dia bilang saya mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang begini dan begini, hati-hati. Oleh karena para ulama mempersyaratkan kalau seorang bertemu dengan Nabi dalam mimpi harus dia melihat sebagian bentuk Nabi yang sebenarnya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa meniruku. Ini menunjukkan seorang harus tahu bagaimana ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ternyata yang dia lihat tidak sesuai dengan ciri-ciri Nabi, maka itu bukan Nabi. Saya ketemu beberapa orang seperti itu. Saya ketemu orang pernah bilang kawan saya, Ustaz, Firanda, saya ketemu Nabi. Jadi saya mimpi 4 hari berturut-turut. Hari pertama saya mimpi berkelahi dengan setan. Hari kedua saya mimpi berkelahi dengan setan. Hari ketiga saya mimpi berkelahi dengan setan. Hari keempat saya ketemu Nabi. Saya bilang bagaimana ciri-ciri Nabi? Saya ketemu Nabi lagi kumpul sama sahabatnya. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Wajahnya bercahaya. Gimana jenggotnya? Enggak ada jenggotnya bercahaya. Wah, saya bilang bukan Nabi. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kawan saya pernah bilang begitu. Ya. Kemudian saya pernah ngisi pengajian di Karawang, saya bahas tentang masalah ini juga. Ini ada seorang datang mengatakan, "Ustaz, saya sudah lama mau cerita tapi saya tidak pernah cerita. Tapi saya cerita sama antum, Ustaz. Kenapa? Beberapa tahun yang silam saya pernah ketemu Nabi dalam mimpi. Tapi saya ragu dalam mimpi tersebut. Saya lihat Nabi pakai sarung, pakai peci nasional ya. Saya mulai ragu, tapi orang bilang itu Nabi. Maka saya masuk ketemu Nabi. Yang saya aneh, Nabi lagi pegang rokok. Wah, saya bilang. Saya bilang, sarungnya merek apa? Jadi sekarang saya sadar itu bukan Nabi. Tapi dalam mimpi dibilang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masa merokok ya. Jadi oleh karenanya para hadirin dan hadirin subhanahu wa taala, seorang mungkin melihat Nabi dan itu suatu anugerah bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ya. Tapi tidak semua kemudian dia ceritakan ya, atau kemudian dia membanggakan dirinya ya. Sama seperti amal soleh, dia bisa ke Mekah, dia bisa ke Madinah, kemudian dia ujub, kemudian dia bangga, dia merasa bahwasanya saya ini seorang hebat, maka jangan seperti itu. Tidak ada dalilnya ya. Bahwasanya barang siapa melihat aku di mimpi kemudian dia jadi orang hebat, masuk surga, enggak ada seperti itu ya. Enggak ada ya. Tapi adalah suatu anugerah barang siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, seakan-akan dia melihat Nabi secara langsung karena setan tidak bisa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahadin."
berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas selainku. Ini berbahaya, maka dosanya berbeda. Baik, hadirin sampai di sini saja kajian kita. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Insyaallah minggu depan libur, minggu depannya lagi libur, minggu depannya lagi libur, minggu depannya lagi libur. 4 minggu insyaallah apa? Libur. Anggap saja libur panjang ya. Kecuali nanti kalau ada pengumuman atau ada perubahan. Bagaimana tentang berdusta membeli gambar sendal Nabi? Barang siapa membeli gambar sendal Nabi akan selamat dan sebagainya. Subhanallah, beli sendal Nabi kemudian selamat ya. Ini dari mana seperti ini? Apa Islam seperti itu ya? Ya. Siapa yang punya sendal Nabi maka selamat ya. Tidak ada. Yang ketemu Nabi aja belum tentu selamat. Saya bilang tadi orang munafik ketemu Nabi atau tidak? Ketemu Nabi, sholat sama Nabi belum tentu selamat. Sekedar fotonya sandal Nabi, bukan sandal Nabi langsung, malah cuma apa? Fotonya. Oh, ya, fotonya banget cuma gambarnya. Itu selamat bagaimana ceritanya? Bagaimana sikap kita terhadap para ulama yang sering berbicara bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar? Kita bilang ya itu salah ya. Nabi tidak keluar dari kuburannya ya. Karena dalam hadis yang sahih, hadis mutawatir juga ya. Rasulullah SAW tentang hadis haud, tentang telaga Nabi. Waktu ada orang-orang mau mampir ke telaga Nabi, tiba-tiba diusir. Kata Nabi, haula'i usayhibi. Ya, nasan a'rifuhum. Kata Nabi, ada orang-orang aku kenal mereka. Ya, tahu-tahu dihalangi dari apa namanya telaga. Maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ini dalil Nabi tidak pernah keluar-keluar. Kalau Nabi jalan-jalan setiap saat, bisa mampir ke fulan ya, bisa hadir acara maulid misalnya, bahkan terkadang acara maulid 5 dalam waktu yang sama Nabi hadir 5-5-nya ya. Kalau begitu caranya berarti Nabi tahu kondisi alam semesta atau tidak? Nabi tahu kondisi umatnya, Nabi harusnya memberi solusi. Kan banyak masalah sekarang ini. Harusnya Nabi datang kepada ulama kasih solusi. Terus Nabi muncul-muncul tidak kasih solusi juga. Buat apa? Ini bertentangan dengan sifat Nabi yang bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada kaum mukminin. Azizun alaihi ma anittum, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu merasa berat apa yang beratkan kalian. Sekarang umat dalam kesulitan atau tidak? Iya atau tidak? Kalau Nabi bisa keluar jalan-jalan, kenapa Nabi tidak pergi ke Raja Salman misalnya? Salman, begini. Kan manfaatnya ada. Terus ketemu dengan ini, ketemu dengan si fulan, ngajarin sholawat ini, ketemu dengan si fulan, kunjungan ke rumah si fulan, ya. Kemudian naik mobil sama si fulan. Faedahnya tidak terlalu. Dan yang benar, Nabi tidak demikian. Saya sering sampaikan, bagaimana Nabi waktu meninggal, Fatimah sedih. Sedih sekali. Sampai para ulama mengatakan Fatimah sakit, di antara beliau meninggal adalah kesedihannya karena wafatnya ayahnya. 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia. Ya, kalau Nabi bisa keluar-keluar, ngapain Fatimah sedih? Dia jangan sedih wahai putriku. Saya akan kunjungi kamu tiap hari. Santai aja. Ya. Kalau Nabi bisa keluar-keluar, pasti para sahabat ketemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Betapa banyak permasalahan yang mereka hadapi. Kenapa Nabi tidak pernah ketemu dengan Fatimah? Tidak pernah jenguk Aisyah, istrinya sangat dia cintai. Yang Nabi waktu sakit ingin dirawat oleh Aisyah. Istrinya 9 tidak ada yang dia jenguk. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah dia jenguk. Imam Syafi'i tidak pernah dia jenguk. Imam Malik tidak pernah dia jenguk. Imam Ahmad tidak pernah dia jenguk. Imam Abu Hanifah tidak pernah dia jenguk. Ente dia jenguk. Ente ini siapa? Ente ini siapa? Kok sangat spesial sekali sampai dijenguk-jenguk oleh Nabi. Sampai Nabi kuburannya kosong ya. Lagi jenguk ente. Oleh karenanya jangan terlalu percaya sama seperti itu. Jangan terlalu percaya sama seperti itu. Sampai dalam suatu kajian saya lihat di YouTube, ada yang sengaja dia lagi ceramah tiba-tiba dia matanya melotot seakan-akan Nabi sedang lewat. Ya, buat apa seperti ini? Bayangkan ente ustaz, Nabi hadir kajian ente, kira-kira gimana? Gimana ya? Ya orang langsung secara terbentuk dalam pikiran mereka ente ini penghuni surga. Kalau begitu caranya. Itu tidak. Ya gimana ente bikin acara kemudian Nabi hadir? Nabi ridho. Oleh karena para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala,
Jangan terlalu percaya dengan hal seperti itu karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, bertentangan dengan kenyataan. Ustaz, teman saya suka mengamalkan hadis dhaif, lalu saya ingatkan tapi dia ngeyel. Katanya gurunya bilang enggak apa-apa asal buat kebaikan. Gimana saya menanggapinya? Memang masalah hadis dhaif untuk fadhailul a'mal ada khilaf di kalangan para ulama, namun banyak ulama yang bolehkan. Tapi untuk fadhailul a'mal, bukan untuk membuat hukum yang baru. Jadi amalannya sudah ada. Contoh, misalnya salat duha sudah ada amalnya atau tidak? Ada, hadisnya sahih banyak. Tetapi ada faedahnya. Barang siapa yang salat duha begini-begini, ternyata hadisnya dhaif. Ya enggak apa-apa kalau seperti itu. Diriwayatkan, tapi disebut dengan diriwayatkan untuk memberi kesan ini hadisnya dhaif, untuk kasih tahu hadisnya dhaif. Seperti ada hadis-hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Tapi yang penting bukan hadis palsu. Jadi para ulama mengatakan boleh meriwayatkan hadis yang dhaif. Syaratnya pertama tidak boleh syadidud dha'af, tidak boleh dhaifnya parah, tidak boleh. Apalagi palsu, enggak boleh sama sekali. Tidak boleh Anda meriwayatkan hadis palsu. Yang boleh cuma hadis dhaif yang dhaifnya tidak terlalu parah. Kemudian dia hanya menyampaikan tentang fadhailul a'mal, bukan menimbulkan hukum yang baru. Karena hukum baru itu harus dengan hadis yang sahih. Amalan baru harus dengan hadis yang sahih. Di antara hadis palsu yang menimbulkan amalan baru, bikin bid'ah seperti hadis salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Barang siapa salat begini baca sekian-sekian. Ini hadisnya palsu, ya. Malam nisfu Sya'ban. Contohnya hadis raghaib, salat raghaib malam pertama di malam Jumat pertama di bulan Rajab di minggu pertama. Hadisnya juga hadis palsu, ya. Ya, hadis-hadis palsu terkadang menimbulkan bid'ah-bid'ah. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang janda yang menikah tidak ada wali dari keluarga janda tersebut? Hanya ada janda tersebut, laki calon suami dan penghulu, cuma bertiga saja. Apakah sah pernikahan tersebut? Pernikahan tersebut tidak sah, harus diulang lagi. Harus diulang lagi, ya. Karena Nabi SAW mengatakan la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, nikahnya batil, nikahnya batil. Meskipun ini mazhab Hanafiyah mengatakan sah, tetapi 3 mazhab mengatakan batil dan hadis yang sahih menunjukkan hadis tersebut menunjukkan nikahnya batil. Maka dia berusaha cari wali dari sang janda, nikah ulang lagi. Apa yang telah terjadi enggak ada masalah, tidak dianggap zina karena tidak ngerti, mungkin sudah terjadi berhubungan, mungkin terlanjur punya anak. Enggak apa-apa, itu semua sah. Tapi dia harus sekarang harus berhenti, tidak boleh berhubungan lagi dengan suaminya dan harus nikah yang baru seperti nikah awal nikah. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada walinya sama sekali, maka wali hakim pergi ke KUA atau yang mewakilinya untuk menikahkan. Tolong jelaskan tentang bagian hadis dhaif. Ya. Insyaallah mungkin suatu waktu kita bahas tentang mustalah hadis secara sederhana. Suatu waktu mungkin perlu kita bahas mustalah hadis secara sederhana biar antum ada pembahasan tentang pengertian tentang istilah-istilah hadis. Apa hukumnya laki-laki pakai kalung dan kupingnya dibolongi diberi anting? Itu namanya la'anallah al-mutasyabbihin al-mutashabbihin bin nisa minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Kita tahu namanya anting-anting itu apa namanya? Hiasan para wanita. Kalau laki-laki yang pakai anting-anting maka itu adalah tasyabuh dengan wanita dan itu tidak boleh. Hukumnya haram. Jika bermimpi bertemu dengan Nabi kemudian menceritakannya kepada orang lain saking girangnya, apakah ini salah atau tidak salah? Tidak ada masalah. Ya. Itu mencerita, tapi ingat jangan sampai riak, jangan sampai ujub. Tapi karena bahagia. Ya. Tetapi tadi konsekuensinya Anda harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa-apa Anda say, alhamdulillah. Saya tadi malam kok ketemu dengan Nabi. Itu ciri-cirinya. Berarti ini anugerah. Saya bilang tadi apa? Anugerah, ya. Tapi bukan kemudian setelah itu pamer-pamer. Oh, saya pernah ketemu Nabi, ente enggak pernah, ente percuma jenggot panjang celana enggak pernah ketemu. Jangan begitu. Tapi kalau cerita saya pernah ketemu Nabi dengan niat bukan untuk riya, bukan untuk bangga, tidak ada masalah, ya. Sekedar nikmat, tahadduts bin nikmah. Tapi bukan untuk merasa lebih hebat daripada yang lainnya, ya.
Baik, demikian saja para hadirin hadirat kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.